Halo, hari ini kita akan belajar tentang indikator on-chain yang paling kuat di pasar kripto. Seperti saham, grafik dan volume transaksi ada, tapi kripto mata uang memiliki satu hal lagi. Apa itu? Ya, itu adalah blockchain. Semua transaksi, kepemilikan, dan pergerakan dapat direkam dengan transparan dan dapat dilihat oleh siapa saja. Dari rekaman ini, Anda dapat membaca dengan akurat apa yang dilakukan oleh pemain besar dan bagaimana psikologi investor. Pada grafik 1 jam Bitcoin di Binance, kita akan menjelaskan konsep MVRV pertama kali. MVRV, Market Value to Realized Value, adalah rasio antara nilai pasar saat ini dengan nilai rata-rata yang diperoleh oleh semua investor. Contohnya, jika harga Bitcoin saat ini adalah 11.000 dan rata-rata harga pembelian investor adalah 5.000, maka MVRV adalah 2,2. Jadi, jika MVRV tinggi, berarti investor telah mengalami keuntungan yang besar. Namun, secara historis, pada saat itu investor cenderung untuk melakukan penjualan tekanan. Namun, dalam tren naik yang kuat, MVRV dapat tetap tinggi. Mari kita lihat contoh MVRV pada grafik 1 jam Ethereum. Jika MVRV melebihi 1, berarti investor telah mengalami keuntungan. Bahkan jika MVRV melebihi 1,5, secara historis telah terjadi perubahan harga yang signifikan. Contohnya, pada awal tahun 2023, Ethereum mencapai MVRV 2,5 dan kemudian mengalami perubahan harga. Jika MVRV di bawah 1, berarti investor telah mengalami kerugian. Pada saat itu, investor cenderung untuk melakukan penjualan, sehingga ada peluang untuk kenaikan harga. Namun, perlu diingat bahwa dalam tren naik yang kuat, MVRV dapat tetap tinggi bahkan melebihi 3. Oleh karena itu, perlu memperhatikan tren dan volume transaksi juga. Mari kita lihat contoh gerakan lumba-lumba pada grafik 1 jam Bitcoin di Binance. Lumba-lumba, whale, adalah istilah untuk investor yang memiliki lebih dari 1.000 Bitcoin. Mereka memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga pasar. Lumba-lumba dapat memicu perubahan harga dengan cepat. Contohnya, jika lumba-lumba membeli 100 Bitcoin, maka volume transaksi dapat meningkat hingga Mei 10. Statistik menunjukkan bahwa jika lumba-lumba membeli dalam kondisi harga turun, maka ada peluang untuk kenaikan harga. Mari kita lihat contoh pergerakan masuk keluar dari bursa pada grafik 1 jam Bitcoin di Binance. Jika Bitcoin keluar dari bursa, berarti investor telah memindahkan Bitcoin ke dompet mereka. Ini dapat menjadi tanda bahwa investor ingin menyimpan Bitcoin. Jika Bitcoin masuk ke bursa, berarti investor telah memindahkan Bitcoin dari dompet mereka ke bursa. Ini dapat menjadi tanda bahwa investor ingin menjual Bitcoin. Namun, perlu diingat bahwa pergerakan masuk keluar dari bursa tidak dapat dijadikan satu-satunya acuan untuk membuat keputusan investasi. Perlu memperhatikan tren dan volume transaksi juga. Mari kita lihat contoh analisis terpadu dari 3 indikator pada grafik 1 jam Bitcoin. Pertama, MVRV, rasio antara nilai pasar saat ini dengan nilai rata-rata yang diperoleh oleh semua investor. Jika MVRV melebihi 3, maka ada peluang untuk perubahan harga yang signifikan. Kedua, gerakan lumba-lumba, investor yang memiliki lebih dari 1.000 Bitcoin. Jika lumba-lumba membeli, maka ada peluang untuk kenaikan harga. Ketiga, pergerakan masuk keluar dari bursa, investor yang ingin menyimpan atau menjual Bitcoin. Jika 3 indikator ini berpadu, maka ada peluang untuk kenaikan harga yang signifikan. Di mana Anda dapat menemukan indikator on-chain pada kripto mata uang seperti Ethereum? Anda dapat menggunakan situs Glassnode, Santiment, Nansen sebagai sumber data yang akurat. Anda juga dapat mencari MVRV dan Whale Alert di TradingView sebagai indikator komunitas yang dapat digunakan secara gratis. Indikator-indikator ini dapat memperkuat analisis Anda dengan data yang diperbarui secara real-time. Perlu diingat bahwa kursus ini bertujuan sebagai edukasi dan bukan sebagai rekomendasi investasi. Saham memiliki volatilitas yang tinggi dan potensi kerugian yang besar. Oleh karena itu,
Pastikan Anda telah memahami konsep dasar sebelum melakukan transaksi. Anda juga harus menggunakan berbagai metode analisis untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Terima kasih. Pada kelas berikutnya, kita akan membahas konsep funding fee dalam kontrak berjangka yang tidak terbatas. Tolong berlangganan dan berikan like untuk mendukung kami.